Maaf, saya mau tanya, kerja di koperasi itu boleh atau tidak? Soalnya setiap peminjaman itu pakai bunga. Jika misalnya dilarang oleh agama, bagaimana jika saya terpaksa melakukannya dengan alasan tidak ada yang mencari nafkah? Kakak saya sudah berkeluarga dan kondisi orang tua saya tidak memungkinkan untuk bekerja. Terima kasih. Baik, semua pinjam meminjam yang ada kelebihannya namanya apakah? Apakah diberi nama si cantik atau si bunga atau si kembang sama? Setiap peminjaman yang kembalinya adalah ada tambahannya, maka itu namanya riba dan haram. Adapun nama dipercantik nggak akan merubah. Barang busuk tetap kalau dibungkus dengan nama apapun tetap tidak baik. Baik, adalah riba. Kalau riba adalah haram, maka bagi siapapun hendaknya menghindari dari keharaman. Adapun urusan rizki, kita harus yakin tidak ada yang melata di atas bumi kecuali Allah yang memberikan makan. Maka jangan kalah dengan tawakalnya cicak. Dan bumi Allah luas. Seolah-olah kok rizki daripada tempat itu saja, ini juga kurang ajar kepada Allah. Makanya semakin sempit rizkinya orang-orang seperti itu. Orang yang sempit pandangnya seolah-olah, waduh kalau saya tidak kerja di sini nanti nggak dapat uang lagi, tidak dapat rizki. Wah ini bagaimana? Lah ini suudon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Allah Maha Kaya, bisa mengayakan orang tanpa orang itu bekerja di tempat tersebut. Maka berpikirlah untuk meninggalkan tempat tersebut, perlahan demi perlahan, mantapkan dulu. Tentunya hati harus mantap, kemudian persiapkan mental itu artinya apa? Ya mungkin saat ini harus sabar, karena gajinya tidak seperti waktu itu. Mulai berkurang cara makannya dibenahi, cara menu makannya dikurangi sedikit. Sampai hijrah dan hatinya mantap, hatinya tenang. Jadi sebisa mungkin Anda berhijrah dari satu lembaga keuangan yang di situ ada ribanya. Anda harus yakin ini, Allah Maha Kaya. Allah itu bisa mengayakan orang dengan keharaman, Allah bisa mengayakan orang dengan kehalalan. Baik, kemudian kami sampaikan kepada yang masih bekerja di tempat-tempat yang seperti itu, ya, memohonlah setiap malam kepada Allah. Allah Maha Kasih. Yang penting jangan sombonglah dengan fatwa ulama, karena Anda tidak akan ditolong. Repot banget dengan fatwa begitu, Anda akan repot selamanya. Anda akan repot selamanya. Akan tapi ingat, di saat mendengar petuah para ulama yang mengatakan pekerjaan Anda haram, ini sebetulnya adalah kabar gembira bagi Anda. Karena apa? Kalau memang Allah tidak menghendaki kebaikan bagi Anda, Allah sudah tulikan telinga Anda, tidak akan dengar dari kemarin. Tapi tiba-tiba Anda mendengar petuah, oh haram, lah ini lumayan. Anda diingatkan oleh Allah. Tinggal Anda rasakan dengan hati Anda memohon, ya Allah entaskan aku dari riba ini, ya Allah entaskan aku dari keharaman ini, ya Allah. Berusaha dan berusaha perlahan demi perlahan, harus ada perubahan. Dari 100% anggap saja, minggu ini 1% turun sampai 99 hari. Karena harus ada perubahan menghindari dari riba. Maka kalau seperti itu Anda mulia di hadapan Allah karena Anda menuju tobat. Kalau seandainya Anda mati sebelum tuntas tobatnya, Allah sudah mengampuni karena Anda sudah niat tobat. Tapi kalau Anda merasa nyaman dengan keharaman, maka itu tidak akan ada tobat, matinya su'ul khotimah. Yang terakhir, bagi saudara-saudari yang sudah baik kerjaannya halal, kemudian melihat saudaranya masih bekerja di tempat-tempat yang ada ribanya, tolong jangan pandang mereka dengan pandangan pici dan merendahkan, karena bisa jadi mereka setiap malam menangis menyesal hanya karena kasusnya seperti yang bertanya, nggak ada yang bekerja, nggak ada nafkah lagi, maka saya terpaksa kerja di tempat tersebut. Ada di antara mereka yang semacam itu. Bagi yang masih bekerja di tempat yang haram tersebut, berusahalah untuk meninggalkan tempat tersebut, perlahan demi perlahan, persiapkan. Kemudian bagi yang sudah terbebaskan dari riba, maka pandanglah saudaramu dengan pandangan kasih sayang dan cinta, doakan mereka, jangan merendahkan. Awas, hati-hati, jangan merendahkan pendosa sekalipun. Sebab pendosa bisa saja bertobat dan diampuni oleh Allah dan menjadi lebih bagus daripada yang lainnya. Allah Maha Kasih, maka pandanglah mereka dengan kasih. Jangan mandang dengan merendahkan. Bahkan kadang kesombongan kita, ini ustadz apaan, haji apaan, nyumbang tapi masih melakukan riba. Nah ini sudah merendahkan. Karena bisa jadi dia suka membantu itu karena dia ingin hijrah perlahan demi perlahan, ingin dekat dengan kebaikan. Maka ingat, siapapun yang sudah terbebas dari riba, jangan sekali-kali merendahkan saudara-saudari kita yang masih berurusan dengan riba. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka, bisa jadi yang ada di hati mereka adalah jeritan,
kesedihan, penyesalan dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan mereka sudah niat hijrah hanya belum tercapai. Karena apa? Beratnya mungkin karena bisnisnya teramat besar dan yang lainnya. Hati-hati. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharuman dan menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada saudara kita. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.